Kenapa saya setiap saat itu meminta pertolongan sama Allah? Karena kebanyakan kayak Mas, mungkin kan nyong karo jenengan teori ini bisa pada loh. Cuman jenengan tidak diserahkan kepada Allah. Kalau saya pasti setelah saya usaha, saya serahkan kepada Allah. Wong liya, orang lain kebanyakan penyakit ketemukan setelah menjadi wabah. Dengan pertolongan Allah, semua persoalan saya serahkan kepada Allah. Saya tahu ayam ini sedang ada masalah. Dilalah Allah itu menunjukkan dan diperlihatkan. Nah, setelah memang ada tanda-tanda, saya kembalikan lagi kepada Allah. Saya sholat, ya Allah, kalau memang sudah waktunya dipanen dan memang yang terbaik hari ini mulai panen, saya serahkan ya Allah. Ya, dilalah memang ada petunjuk harus panen, ya saya panen. Loh, kita terlalu sombong loh, nek wis bekerja hanya karena usaha sendiri, itu bentuk kesombongan. Murka Allah pasti yang datang. Murkanya Allah yang datang. Betul. Iya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Supeno. Alamat kandang saya Desa Timbang, RT 12, RW 4. Saya beternak sudah berarti hampir 20 tahun. Saya berawal dari populasi 500. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah bertambah menjadi 2000, bertambah lagi menjadi 5000. Atas izin Allah juga saya bisa membangun kandang ini yang sekarang berarti populasi 33.000. Sebelum saya beternak, orang tua saya dulu itu kan pernah mengundang pakar-pakar bisnis, terutama peternak petelur. Cuman setelah saya pelajari, di antara petelur dan pedaging, saya tertarik ke pedaging karena perputaran waktunya itu cukup pendek. Untuk kita menghitung keuntungan atau kerugian itu saya sudah bisa mengakumulasi dalam hitungan berarti 35 sampai 40 hari. Kalau di ayam petelur itu kan kalkulasi kita tahu untung atau rugi itu kan putaran waktunya kisaran 2,5 tahun. Nah, selama 2,5 tahun itu kan banyak waktu yang kita taruhkan di situ, tapi kita belum tahu ternyata kita usaha itu berhasil atau tidak. Nah, pilihannya akhirnya saya memilih untuk beternak ayam pedaging. Saya belajar semua memang otodidak. Keluarga saya bukan keluarga peternak. Kalau di yang lain kan nggak ada lah istilahnya usaha selain di peternak ayam pedaging dalam hitungan 40 hari kita sudah tahu untung atau rugi. Kalau yang usaha yang lain 40 hari mungkin kan baru proses. Tapi kalau di sini yang penting kandang sudah siap jalan, berarti kan 40 hari kita sudah tahu bisa analisa kita untung atau rugi. Saya mencoba keluar, tapi saya tetap memegang jalur-jalur pertanian. Memang bertani dan beternak itu memang konsep dalam keluarga saya. Yang pertama, setiap saya mengawali usaha, saya yakin pasti di situ ada campur tangan Allah. Dan saya bismillah dengan izin Allah, saya akan melangkah apa, dari situ saya yakin pasti kemudahan akan datang dari Allah. 2007-2008 pertama saya, awal beternak itu populasi 500. Saya pelajari terus sampai saya itu benar-benar yakin bahwa saya pilihannya insya Allah tidak salah. Begitu. Saya belajar terus, mencari buku-buku tentang peternakan. Saya pelajari terus. Pokoknya ternyata mencari ilmu tentang ayam dulu itu sangat sulit. Saya termasuk peternak yang pertama ada di Timbang, termasuk di Kejobong ini kan pertama 2007-2008 itu masih jarang sekali. Saya mencoba mencari ilmu ke sesama peternak yang lebih senior. Itu jawabannya kan sangat sederhana sekali. Ayam dempani tok mesti gede. Sinting dempani. Saya tipe orangnya itu kan kalau saya akan melangkah berarti saya harus fokus. Memang berarti berarti ilmu memang harus dicari. Dengan saya bertanya kepada teman saya, senior saya, jawabannya sangat datar. Justru saya sangat mengejar. Saya harus tahu, saya harus kuasai ilmunya. Saya harus tahu dan saya harus bisa. Itu adalah motivasi saya pertama ketika saya bertanya kepada teman saya, senior saya, jawabannya itu sederhana sekali. Ayam sinting demani mesti gede. Nah itu yang akhirnya saya justru malah mengejar terus. Sebetulnya ada apa? Ilmu tentang ayam itu seperti apa? Terus saya kejar, terus saya kuasai. Nah setelah itu dengan pertolongan Allah, saya mampu membangun kandang ini. Kenapa saya berawal dari 500 dulu, dari nyewa dulu, belajar dulu.
Setelah kandang open sekitar 8 tahun, teknologi kok mengharuskan harus close. Nah, saya ikuti. Dari open, dari close, saya juga kerja dulu, Mbak. Saya nggak malu sudah punya kandang, saya ngode jadi ABK 2 periode. Sampai saya itu tahu dan hasil perawatan saya itu maksimal. Ya, saya walaupun jadi ABK ya tetap kerja saya di sana di atas juga ada Quran. Setiap waktu habis sholat saya baca Quran. Seperti itu. Pokoknya semua diserahkan setelah usaha maksimal, semuanya serahkan kepada Allah. Sebetulnya kalau ilmu di ayam itu sebetulnya semua tertutup. Semua tertutup. Karena apa? Belajar dari pengalaman sebetulnya ketika kita memberikan sesuatu yang manfaat, bisa dianalisa itu bisa 80% semua mereka lupa. Takut kita itu sakit atau apa gimana, intinya untuk menjaga itu kita diam saja. Kalau memang kita punya ilmu yang memang paten, itu restu dari Allah, ya udah kita terapkan saja dan kita pakai, kita turunkan pada anak anak saya saja. Iya, nggih. Niku insya Allah sudah bisa, insya Allah sudah bisa bikin sendiri, bisa sudah bisa. Saya ngajarnya sederhana. Saya itu setiap mencari ABK, ketika nanti ABK itu sudah ada yang pengen mandiri usaha atau apa, memang saya semua ABK di sini kan saya motivasi, kamu kerja itu jangan hanya mencari uang. Uang pasti ada habisnya. Tapi kalau kamu didasari selain kerja sambil menuntut ilmu, ilmu itu yang nantinya akan bermanfaat di kemudian hari. Kalau kendala yang seperti itu, alhamdulillah sih bisa terhandle. Masalahnya saya memang mendidik anak-anak itu ketika ada persoalan langsung tanya. Iya, pokoknya setiap ada kendala di lapangan langsung tanya. Jangan sampai mikir dulu, terus ada peristiwa. Ada kendala kok mentok, mau sih diperintah ngapain? Kok ternyata lupa, takon. Intinya tanya. Memang ada kendala bingung, tanya. Mulanya saya standby di sini kan karena ketika ada kendala kan langsung bisa dihandle. Saya juga berawal kan sebelum saya terjun kan saya kerja dulu menjadi ABK. Jadi saya benar-benar merasakan menjadi ABK itu seperti apa, ngangkat pakan, terusan sebelum saya punya kandang besar berarti ayam saya rawat sendiri. Makanya saya tahu, bukan sekedar teori, saya memang praktek langsung. Saya sama ABK setiap apa yang saya sampaikan kerjakan, selesai. Kalau ada yang bingung tanyakan, selesai. Jadi karena saya bukan mulutnya yang bicara loh, saya tindakannya pasti bekerja. Saya melaksanakan ya. Iya. Kalau persiapan kan sudah tahu lah tinggi. Berarti pokoknya dari pertama tinggi ini posisi nipel itu saya kan punya standar khusus. Sing mungkin di kandang lain nggak mungkin ditemukan. Karena saya tahu kemampuan ayam dewasa yang paling kecil itu jangkauan untuk minum itu berapa. Itu saya sudah pakem, sudah punya ukuran tersendiri. Terus air dipastikan setiap nipel itu airnya sudah mengalir. Terus regulator harus sesuai kebutuhan umur di awal berapa, itu harus dicek. Karena nanti berpengaruh sama itu minum sih. Kalau terlalu besar regulatornya terlalu besar nanti kan minumnya juga kesulitan. Iya. Kira-kira seperti itu. Paling pantauan suhu. Kalau kebutuhan suhu di 0 hari umpamanya kebutuhan suhu 33, pasti saya bikin 35. Karena apa? Nanti blower nyala, berarti kan angin kan ganti. Nah, setiap angin diganti itu berarti kan nanti kan heater nyala. Cuman kan heater nyalanya kan cuman sedikit karena angin yang dibawa cuman sedikit. Kira-kira begitulah. Untuk luas boardingan sudah ditentukan sebelumnya. Paling ya nipel, pengecekan nipel, suhu. Sebelum saya masuk, saya pastikan kondisi dalam ruangan itu sudah mencapai suhu yang diinginkan. Sebelum itu pokoknya mobil saya tahan, duduk dulu, ngopi dulu. Sebelum di dalam itu suhunya sesuai. Saya kan sebelum sampai, pokoknya sudah koordinasi sama sopir. Kalau sudah masuk area Purbalingga, Pak, tolong kabari saya. Nek jenengan kalalen, resikonya jenengan berarti tunggu di kandang sampai suhu kandang kecape apa yang saya inginkan. Oh nggih Pak, ada kejadian sudah nyampe sini, kok ngabari sudah ditimbang deket balai desa. Ya udah sampai sini Bapak berarti ngopi, saya baru malu nyalain heater. Itu kan saya sudah koordinasi kali jenengan.
Sebelum masuk area Kejobong, masuk area Purbalingga harus sudah kasih tahu. Saya kan sudah ngasih gambaran, nyalakan heater minimal itu setengah jam untuk mencapai suhu yang diinginkan. Satu tabung saya pot berarti 3 lantai 3 tabung 12 kilo yang saya habiskan untuk memanaskan suhu ruang sekitar 3 tabung. Kuncinya itu sebetulnya sih di awal, ya perlakuan khusus itu di awal. Bagaimana ayam DOC itu bisa nyaman, insya Allah kedepannya juga nyaman. Pesan saya pokoknya saya belajar dari diri saya saja, saya nggak mengambil ilmu dari orang lain. Pokoknya setiap kita akan melangkah, mengambil sebuah usaha dalam bentuk apapun, pokoknya kuasai ilmu. Jangan berani spekulasi karena punya modal, spekulasi dulu, ilmunya menyusul. Pokoknya kuasai ilmunya, setelah yakin bahwa punya kemampuan, lah baru ikuti modal, lah itu baru melangkah. Jangan modal dulu, ilmu dulu, kuasai ilmunya, melangkah, berdoa. Setelah melangkah berarti harus berdoa bahwa langkah yang diambil adalah langkah yang terbaik dan mendapatkan ridhonya Allah, seperti itu. Alhamdulillah di broiler egg ya, pertamanya lebih nyaman lah yang jelas. Karena saya tidak dituntut manajemen ini dan itu. Kadang kan setiap kemitraan kan memang punya SOP masing-masing. Kalau di broiler egg alhamdulillah kan SOP-nya jenengan kepriwe yang ngetut baen. Ya mungkin ada beberapa, cuman kan memang sudah saya terapkan dan tinggal ditambah saja. Kita menjalin kerjasama, pertama yang intinya kita ada chemistry lah. Kita nyaman loh. Saya sama Pak Kari dan tim alhamdulillah sudah sangat nyaman. Pak Kari sudah percaya sama saya dengan manajemen saya, jadi tidak apa istilahnya tidak terlalu banyak ini itulah sama Pak Kari. Wis monggo lah. Yang penting manajemen jenengan saya sudah percaya. Silahkan terapkan manajemen jenengan atas niku. Masalahnya kadang ketika ada persoalan sama orang lapangan, akhirnya kan perlakuan ke ayam juga kurang bagus juga. Iya. Ya tetap berdampak. Ya intinya pesan-pesannya untuk peternak-peternak yang di luar sana, ketika memang sudah melangkah bahwa peternak adalah pilihannya Anda, ya kuasai ilmunya. Itu kan istilahnya kan belum terlambat. Kalau menyerah berarti lah gagal. Tapi kalau sudah melangkah tapi belum berhasil, berarti kan masih ada kesempatan. Kuncinya apa? Belajar, kuasai ilmunya, perbaiki manajemen. Kuncinya adalah di kegagalan. Kalau memang pernah gagal, itu dianalisa gagalnya itu di mana, itu adalah sebagai kunci lonjakan nanti akan sukses. Nggak mungkin ada sukses, tidak ada kegagalan. Pasti ada. Cuman gagalnya itu adalah sebagai motivasi. Sebagai semangat. Nah, insya Allah berhasil. Dan tidak lupa pokoknya semua diserahkan kepada Allah. Belajar pun, nek ora oli ridhone Allah, pasti nggak masuk. Nyong wis belajar montang-manting, ilmu semua sudah saya kuasai, tapi tidak ada pertolongan Allah, ya selesai. Saya dulu juga pernah, Mbak. Mungkin saya terlalu sombong. Dalam hati saya mungkin terlalu sombong. Semua keberhasilan saya datang dari usaha kerja keras saya. Mungkin di hati saya ada kesombongan. Ayam sudah dipanen, Mbak. Semua dibawa. Begitu sudah sampai ke tempat pemotongan, itu ada yang mati 2 kintal, ada yang 3, 1 truk itu. Akhirnya saya rugi 54 juta. Padahal yang hitungan itu saat itu saya sudah ada keuntungan sekitar 5.500-an. Hampir semua mobil. Ayam udah bobot 2,5 kilo. Qadarullah. Nah, akhirnya saya evaluasi diri. Ya Allah, kalau memang saya ada kesombongan dalam diri saya bertobat padamu ya Allah. Ampunilah dosa hamba ya Allah. Ampunilah dosa hamba ya Allah. Lah terus seperti itu. Lah akhirnya saya menata diri. Oh ya ternyata memang kita harus semua diserahkan kepada Allah. Jangan ada kesombongan sedikit pun dalam hati bahwa usaha yang berhasil itu dari diri kita. Bukan semua datang dari Allah. Itu menjadi pedoman dalam hidup saya. Iya, betul. Itu prinsip. Kita tidak ada kemampuan apa-apa tanpa ada pertolongan dari Allah. Itu sudah saya konsep dan sudah saya ajarkan sama anak saya. Insya Allah seperti itu. Nggih. Insya Allah seperti itu sih Mbak. Nggih. Ayo bermitra bersama Broiler Egg. Monggo. Assalamualaikum.